Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atuhan Nafasya Bandana dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dengan NIM 19107030072. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis iklan Samsung Indonesia Smart Learning Class Little Pilot dengan teori dekonstruksi. Sebelum itu, mari kita cari tahu dulu apa itu Samsung. Samsung ini sebuah konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Samsung Town, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha yang mayoritas berbisnis dengan merek Samsung. Perusahaan ini juga merupakan cebol terbesar di Korea Selatan. Pertama kali Samsung mengeluarkan handphone pada dekade 90-an, Samsung Group mengeluarkan mobile phone. Berawal mengikuti perkembangan zaman yang ternyata lumayan menarik pasar dunia. Milestone mengatakan pertumbuhan Samsung yang mengesankan tersebut disebabkan oleh desain ponsel yang menarik, fitur yang canggih, dan penggunaan sistem Android serta jaringan distribusi yang luas secara global. Selanjutnya, mari kita cari tahu apa itu iklan. Definisi iklan secara umum suatu bentuk penyebaran informasi yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau perusahaan yang berisi pesan-pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat luas. Iklan ini bertujuan untuk membujuk atau mendorong seseorang sehingga tertarik untuk menggunakan produk atau jasa. Menurut Prof. Renaud Kasali, iklan ini adalah suatu pesan yang menawarkan sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada halayak dengan melalui media. Menurut KBBI, iklan adalah pesan atau berita yang bertujuan untuk mendorong, membujuk halayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Dapat kita simpulkan bahwa iklan ini pesannya untuk membujuk halayak atau masyarakat pada barang atau jasa. Mari kita lanjut pada teori dekonstruksi. Dekonstruksi adalah model analisis yang berkaitan dengan pembongkaran atau pencairan terhadap berbagai struktur, bahasa, kekuasaan, institusi, objek sosial. Hal ini untuk mengatasi berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam rangka memulai sebuah permulaan baru tanpa perlu melakukan penghancuran atau destruction dari elemen-elemen yang sudah ada. Prinsip teori dekonstruksi ini yakni mendekonstruksi narasi besar dan berbagai istilah dengan implikasi adanya satu pusat. Kemudian menolak mitos oposisi biner yang selama ini dianggap memiliki kompetensi yang relatif tetap. Dalam melakukan dekonstruksi, pembongkaran harus diikuti oleh pembangunan kembali sekaligus menggantikannya dengan cara-cara yang baru sehingga memperoleh temuan-temuan baru. Berkat dekonstruksi Derrida, makna kini tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang mutlak, tunggal, universal, dan stabil, tetapi makna selalu berubah. Dekonstruksi telah menjadi salah satu teori utama untuk menganalisis gejala-gejala kebudayaan kontemporer, khususnya dalam kerangka studi kultural, sebagai ciri khas poststrukturalisme. Dekonstruksi yang dikenal dengan membongkar dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk memahami pluralisme budaya. Sebagaimana teknologi, teori dekonstruksi telah hadir dan kita tidak perlu untuk menghindar atau menolak. Sikap yang paling bijaksana adalah menerima dan mencoba untuk memahaminya. Mari kita masuk kepada analisis iklan Samsung Indonesia Smart Learning Class Little Pilot. Sebelum itu, mari kita lihat iklannya. Mereka bilang aku harus rajin belajar buat kejar mimpiku. Tapi, aku rasa itu gak cukup. Aku sudah melakukan yang terbaik.
Tapi usaha terbaikku ternyata masih kurang. Sampai akhirnya, aku menemukan dunia baru di mana aku bisa melakukan apa saja. Imajinasiku bebas dan aku bisa menjadi apa yang ku mau. Bukan cuma belajar cara pandang baru, aku juga belajar setiap orang harus bermimpi. Dan suatu hari, membuat mimpi itu jadi kenyataan. Baik, dapat kita lihat pada iklan tersebut, di awal iklan ada adegan di mana seorang siswi yang menggambar capung itu dimarahi oleh guru dan ditertawakan oleh teman-temannya. Dari situ dapat kita lihat bahwa siswa atau siswi yang tidak sesuai dengan ketentuan dari sekolah dan tidak sesuai dengan kebudayaan yang ada, atau biasanya kalau di sekolah kan selalu harus dengan buku, menulis, matematika dan lain sebagainya. Tapi di sini anak tersebut menggambar seperti itu. Dari sini kita lihat bahwa memang budayanya seperti itu. Tapi jika dilihat dari teori dekonstruksi, maka bisa dilihat bahwa sebenarnya siswi ini itu memiliki bakat, yakni menggambar, dan selain itu dia juga menggambar ini karena dia memiliki cita-cita yang diimpikannya. Kemudian kita lanjut pada pertengahan iklan. Di pertengahan iklan ini diceritakan bahwa siswi tersebut bisa menggapai mimpinya melalui Samsung Smart Learning Class. Jadi Samsung mewadahi siswa-siswi untuk menggapai mimpinya melalui apa yang mereka inginkan. Mereka bebas untuk berekspresi seperti itu. Pada akhir iklan tercapailah mimpi siswi tersebut, digambarkan seperti itu. Dari sini dapat kita lihat bahwa iklan ini mengajak audiens untuk melihat sisi lain dari setiap orang. Karena kebenaran bukan hal yang absolut menurut teori dekonstruksi. Kesimpulannya bahwa iklan ini menyatakan atau menyampaikan bahwa kebenaran itu bukan satu absolut dan universal. Kebenaran itu bersifat multipluralis. Jadi setiap orang dapat memperoleh suatu makna yang lebih berbeda dan mendalam lagi. Hal ini bukan berarti kebenaran itu bersifat relatif, tetapi dekonstruksi hendak mengajak kita untuk terbuka terhadap kebenaran-kebenaran yang akan muncul atau timbul. Karena itu selalu ada kemungkinan lain yang tidak terduga. Dekonstruksi selalu mengajak untuk memunculkan kejutan makna baru. Itulah sebabnya ia mempersoalkan makna-makna yang ada, agar makna yang tak terduga itu muncul. Terima kasih. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.